yang asli, bagaimanapun jua, dia ditakdirkan menang. Jadi saudara itu mendapat keuntungan tidak karu-karuan besarnya dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan ayat 4. Kita baca dari Alkitab kita. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kalimat terakhir sekali lagi. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Nah, lega saya. Lega saudara. Karena saya dan Anda ini ditakdirkan. Katakan, saya aslinya ditakdirkan sebagai anak Bapa menang terhadap roh-roh dunia. Sebab roh yang di dalam saya yang diberi oleh Allah Bapa lebih besar daripada yang di dalam dunia. Amin. Tapi kalau saudara cuma komat kamit, saya tidak yakin loh, ya. Ayo ulangi lagi. Saya ditakdirkan oleh Allah Bapa untuk menang terhadap apapun. Karena roh yang di dalam saya ternyata lebih besar daripada roh duniawi. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Luar biasa. Ketika saya lemah, saudara lemah, tolong baca ayat ini. Kau akan menerima kekuatan. Kau merasa dikecewakan oleh orang. Engkau ditelikung. Engkau merasa bahwa engkau dijadikan kayak orang bodoh, dikadalin saja sama dia. Saudara, kau pegang perjanjian Tuhan. Aku mempunyai roh yang lebih besar. No problem. Aku akan mendapat sesuatu yang hebat dari Bapa. Pencobaan seperti apapun, itu semua roh duniawi. Dan roh yang ada di dalamku lebih besar. Amin. Ingat loh, saya katakan tadi, kalau ada satu kendaraan atau satu model transportasi hilang, pesawat atau kapal atau kendaraan hilang, saudara, jangan engkau tidak percaya bahwa iblis yang meraibkan. Engkau harus percaya. Karena roh duniawi itu luar biasa. Saudara. Itu sebab kalau seorang anak Tuhan, dia benar-benar anak Tuhan. Dan dia hidup dalam satu keadaan yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, dia selalu berkata, roh yang di dalam aku lebih besar. Coba aja, kalau sampai roh dunia berani sama aku hancurkan dan tengking dalam nama Yesus. Amin. Rohku lebih besar daripada roh dunia. Ayo saya minta jemaat yang kekasih. Jangan kecil hati apa-apa nangis. Apa-apa ngamuk. Nekat. Minggat dan lain sebagainya. Saya kasih tahu pada Anda. Roh yang di dalam engkau lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Kalau engkau dan saya memilikinya. Engkau anak Tuhan yang asli. Engkau dipermuliakan oleh Bapa-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Para kekasih. Dunia semakin tidak karu-karuan. Itu sebab kalau Anda mempunyai roh yang lebih besar, maka engkau akan menjadi makin senang di dalam kehidupan ini. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mohon dibuka dari Alkitab saudara. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-15, para kekasih. Ada satu peristiwa yang kita sudah tahu dan ini
Ini menyenangkan dan sekaligus mengherankan. Dalam ayat yang ke-9 halaman 528 lebih kurang perjanjian lama 528. Elia naik ke sorga. Ya saudara. Mari kita akan baca ayat 9 dan ayat 15. Wow. Ayat 9 dan ayat 15. 1, 2. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin. Para kekasih, coba lihat. Mintalah apa, hai muridku Elisa, yang kau kehendaki. Saudara, Elisa ini murid yang setia banget. Tetapi kali ini kesetiaannya ada motivasinya. Dan Tuhan tidak menyalahkan. Tuhan malah bilang, kamu memang murid yang pinter. Karena kamu tahu gurumu akan aku angkat hidup-hidupan ke dalam sorga, dalam kemuliaan. Kamu kepingin mewarisi kekuasaan dan kuasanya. Bahkan kamu minta 2 kali lipat. Ya, aku selalu berpikir positif. Oke, kamu minta 2 kali, 3 kali, 4 kali, aku kasih. Karena aku melihat hatimu benar. Saudara, itu sebab ketika Elia sang guru sudah mencoba menahan murid ini. Elisa, kamu tidak boleh ikut ya. Kamu berhenti sampai di sini, di Gilgal. Aku akan diangkat oleh Tuhan. Tuhanku Nabi, aku tahu engkau mau diangkat. Tapi sebagaimana roh Allah itu hidup dan nyawamu hidup Nabi, tolong jangan hambat aku. Aku mau ikut engkau sampai ke Yeriko. Wah, kamu bandel banget memangnya. Ya udah ikut. Berangkatlah mereka jalan kaki sampai Yeriko. Udah sampai di Yeriko, ayat 4. Elia berkata kepada, sampai di tepi sungai Yordan. Dia berkata, aku dari Yeriko harus ke tepi sungai Yordan. Karena di situ aku mau diangkat. Setelah itu aku akan diangkat oleh Tuhan. Nabi, aku tahu engkau akan diangkat. Tapi jangan tolak, aku mau ikut terus. Sampai di tepi sungai Yordan, 2 pria ini, satu tua, satu muda, satu guru, satu murid. Melihat air yang merebak begitu hebat dan banjir itu sungai Yordan. Nabi Elia menggulung jubahnya, digulung. Kemudian dia pukul itu permukaan air. Plek. Dan si murid berteriak, ini dia. Lagi, Nabi, apa lagi? Mereka berjalan. Wah, dia mulai merinding ini murid. Aku kalau punya kuasa kayak guruku, hebat sekali. Mereka menjalani itu jalanan yang sudah menjadi kering airnya. Sini ada tembok air, sini kosong, kering. Dan mereka berjalan sampai di seberang. Elia menggulung lagi jubahnya dan memukul lagi sekali. Plek. Dan sungai kembali terhubungkan. Itu di seberang Yordan. Dan Nabi Elia berkata, Elisa kamu tinggal di sini, oke. Aku mau lanjut lagi. Ya, aku mau pergi lagi. Apa kata si murid ini? Tidak, guru. Aku tetap mau mengikut engkau demi Tuhan yang hidup dan nyawamu pun hidup.
tolong jangan cegah aku. Sak janjannya, kamu itu kepengen apa sih Elisa? Kata guru ini kepada muridnya. Muridnya bilang, sak janjannya, aku ini ingin 2 kali rohmu, guru. Permintaanmu itu sukar. Dia tidak bilang permintaanmu itu tidak hormat atau tidak santun dan tidak mempunyai etika. Tidak, dia merasa tidak tersinggung. Kalau dia punya kuasa katakan 10 kilo, maka muridnya minta 20 kilo. Saudara, dia tidak tersinggung, cuma dia bilang permintaanmu itu sukar. Tetapi kalau kamu bisa melihat aku ketika Tuhan mengangkat aku hidup-hidupan, dan kamu melihat aku, kamu tidak mengerdipkan matamu walau sekejap pun, maka kamu akan dapat. Hai Elisa. Kisah ini memberi pelajaran kepada saya dan saudara, bahwa kesetiaan tidak cukup. Kesetiaan harus diiringi dengan satu pengorbanan, satu perjuangan. Tidak cukup komitmen dan kredo, tetapi bukti nyata bahwa saudara, walaupun engkau menghadapi banyak hambatan, engkau tetap. Hasil orang sedemikian adalah, semua katakan, double porsi. Amin. Jadi kalau saudara dan saya begitu setia, dalam hambatan engkau tetap datang. Dalam hambatan engkau tetap melayani. Dalam hambatan kekurangan engkau tetap berkorban. Saudara, dan banyak contoh yang lain, saudara tetap komitmen dan kredo saudara kepada Tuhan. Niscaya engkau dapat double. Engkau tidak dapat 1 porsi. Engkau dapat double porsi. Dalam Alkitab bahasa Inggris, permintaan Elisa adalah dia dituliskan, let a double portion of your spirit be upon me. Dan si guru, Nabi Elia, nabi yang besar, nabi api ini tidak marah. Kamu sombong dan kamu memang tidak tahu aturan. Dan memang kamu arogan, kamu sudah kelewat daripada etika. Murid minta 2 kali apa yang dimiliki oleh guru. Oh, Nabi Elia tahu permintaan dari muridnya ini adalah permintaan yang rohani. Sebab dia bilang, kalau kamu bisa melihat aku diangkat, kamu dapat. Tapi kalau kamu tidak bisa ngelihat, hanya beberapa detik saja itu kereta dari sorga nyamber aku, dan kamu nggak ngelihat pas aku disamber, kamu tidak ngelihat, ya udah kamu tidak dapat. Anak-anak Tuhan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Tetapi itu harus dipelihara. Itu harus Anda dan saya buktikan. Tuhan, kesetiaan hamba bukan cuma di mulut. Benar-benar murid-murid yang lain sudah pada mundur. Dilarang tidak boleh ikut, ya sudah tidak ikut dah, tidak apa-apa. Ya apalagi capek-capek, berapa puluh kilometer lagi kita harus jalan. Mending kita main game deh di sini. Ya Facebookan aja, ya Twitteran aja. Tidak usah melayani guru, tidak usah mengikuti guru, tidak usah melewati hal-hal yang berbahaya. Tidak usah. Saudara, orang-orang Kristen yang ngambil enaknya dan tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan, dia tidak dapat double. Hanya mereka yang berjuang bisa mendapat double. Kalau boleh saya tanya sekarang, siapa yang mau ingin dapat double? Semua angkat tangan. Kalau 1 tangan ini dapat double, 2 tangan dapat 2 double. Betul apa tidak? Ya, ini logikanya. Tetapi saudara, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan supaya kita dapat double porsi dalam segala hal? Iman yang kuat, hati yang penuh kasihnya double. Kata double ini saya teringat firman Tuhan. Kalau ada 1 orang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Kalau ada seseorang mengambil jubahmu
kasih sekalian juga pakaianmu kepadanya. Artinya apa? Artinya engkau dicukupi sampai engkau itu luar biasa. Apa yang menjadi tuntutan saudara, engkau bisa memberi bahkan double. Kenapa? Karena engkau menerima double dari Tuhan. Sebab itu anak-anak, Tuhan tahun ini harus mempunyai satu tinta merah dalam hidup kita. Aku mempunyai kuasa dari Tuhan. Roh yang di dalam aku lebih besar. Ibu sebagai istri, kalau suamiku mengganggu aku, oh no problem. Aku punya roh double, lebih besar daripada roh yang ganggu aku. Demikian juga sebaliknya suami, oh istri, kalau engkau mau mengganggu, engkau mau apapun, hai anak, engkau mau macam apapun, hai karyawan, hai bosku, hai kolegaku, hai tetangga, hai family, hai saingan dagangku, engkau mau bikin apapun, aku rohnya double. Kau jangan main-main, aku rohnya double. Saudara, kalau saudara punya keyakinan demikian, saudara, engkau membayar harganya seperti Elisa. Para kekasih, apa yang saya tuliskan pada ayat yang keempat. Anak-anak Tuhan asli bagaimanapun ditakdirkan menang. Amin. Ditakdirkan menang. Orang mau bikin seperti apa perusahaan saudara. Engkau dibikin malu seperti apapun. Biarin, tidak apa-apa. Aku malu tidak apa-apa. Aku tidak ada sesuatu yang harus aku unggulkan. Tidak ada. Never mind. Karena aku mempunyai roh yang lebih besar. Kalau aku punya roh yang lebih besar, luar biasa. Sebab ibu, bapak, ya, semua anak-anak muda, kakek dan nenek yang sudah sepuh, hidup ini harus dijalani bersama dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka barulah saudara akan bisa menikmati